5 poin penting tentang penilaian sastra berdasarkan definisi yang tidak paten yang telah kita bahas sebelumnya. Sebelumnya kita telah membahas mengenai argumentasi dari pemilik buku ini tentang ketidakpatenan yang dimaksud dengan sastra melalui 7 argumentasi yang telah disebutkan pada video sebelumnya. Sekarang kita akan membahas mengenai 5 poin penting tentang penilaian sastra berdasarkan penilaian sebuah teks. Di antaranya yakni 1. Sifat rekaan sastra menimbulkan statement bahwa sastra tidak menyatakan kenyataan dan tidak menggugah kita untuk bertindak langsung. Jadi, dalam poin ini, ketika kita membaca sastra dan menyatakan bahwa secara tidak langsung sastra tersebut itu bersifat rekaan, kita tidak langsung serta-merta menyatakan bahwa sastra itu dirujuk dari sebuah kenyataan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam angan-angan kita, sastra yang kita sebut sastra itu yakni teks yang telah kita baca, begitu, memberikan kemungkinan keleluasaan memperhatikan dunia yang tidak ada dalam kenyataan. Jadi secara otomatis ketika tidak serta-mertanya kita menyangkut pautkan sastra pada kenyataan, otomatis apa yang kita baca itu hanya sekedar hidup di angan-angan gitu. Nah, untuk yang kedua, yakni identifikasi tokoh sembari membaca karya sastra. Jadi, ketika kita membaca sebuah teks, dan seperti yang telah dinyatakan pada poin pertama tadi bahwa kita tidak serta-merta menyatakan teks tersebut dengan sebuah kenyataan, sehingga kita mendalami apa yang ada pada teks tersebut, yakni salah satunya yakni tokoh pada teks tersebut gitu. Secara tidak langsung dan secara otomatis kita ketika mendalami teks tersebut dan menyatakan itu sastra dan tidak menyangkut pautkannya dengan kenyataan, begitu, kita mengidentifikasi tokoh yang ada pada teks tersebut. Contoh pada poin penting yang kedua ini bisa kita lihat misal dalam kitab Al-Quran yang kita percayai bahwa itu memang benar-benar kenyataan, dan di sisi lain secara sastra itu, secara sastra Arab itu dinyatakan merupakan brand sastra lah, karena diturunkan berdasar kebudayaan yang saat itu memang menonjol pada sastra, begitu. Karena kan sebelumnya disclaim dulu bahwa mukjizat itu turun berdasar apa yang dikagumi pada masa itu. Misal, yang kita tahu di zaman Nabi Musa itu sihir sedang meninggi. Tapi ketika saat itu Nabi Musa menyanggah argumentasi Fir'aun atau menentang Fir'aun yang saat itu berkuasa, itu kan menggunakan hal-hal yang katakan menggambarkan sihir tapi bukan sihir, bahkan melebihi sihir itu sendiri, yakni contoh merubah tongkat menjadi ular dan emang itu benar-benar jadi ular gitu, sedangkan sihir itu hanya sekedar ilusi mata saat itu. Nah, Al-Quran juga demikian. Ketika Al-Quran turun, sastra saat itu sedang maju, yakni khususnya pada bidang syair, begitu, ataupun khutbah pidato. Itu juga digolongkan ke dalam sastra. Nah,
ketika kita menyelami Al-Quran, salah satu contohnya yakni di kisah para nabi terdahulu, khususnya misal pada kisah Nabi Ibrahim, katakan pada surah Maryam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya. Dari redaksi tersebut yang artinya bahwa sebutkanlah wahai Muhammad di dalam Alkitab mengenai Ibrahim, karena sesungguhnya beliau merupakan nabi yang benar. Itu secara tidak langsung kita mengidentifikasi tokoh yang bernama Ibrahim itu begitu, bahwa beliau merupakan orang yang benar. Dilanjutkan dengan argumentasi selanjutnya pada ayat selanjutnya, idza qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ila ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani asiyya, dan seterusnya. Di sini tergambarkan bahwa sifat siddiq dari Nabi Ibrahim itu salah satu contohnya ketika beliau berargumentasi kepada ayahnya, yakni Azar, menyatakan bahwa mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa melihat, la yubsiru wala yughni 'anka syai'a, dan tidak bisa memberimu apapun. Nah, dari sana kan kita secara tidak langsung menyelami bahwa Nabi Ibrahim, atau lebih tepatnya tokoh yang disebutkan dalam Al-Quran ini, itu bijaksana, siddiq, benar, dari segi salah satunya bahwa ketika ia berkomunikasi dengan ayahnya mengenai apa yang ia sembah itu tidaklah benar, itu merupakan sebuah hal yang membuktikan bahwa secara tidak langsung kita menyelami tokoh Nabi Ibrahim tadi, begitu. Dan secara tidak langsung pula berhubungan dengan apa yang pada poin 1, kita beserta keyakinan itu merupakan kenyataan, berbeda dengan poin yang disebutkan di buku ini. Tapi secara teknis, bahwa kita tidak bisa bertindak secara langsung, yakni kita hanya menunjukkan kekaguman, dalam arti kekaguman yang berupa bayangan bahwa wah, Nabi Ibrahim sungguh sangat hebat gitu, memberikan argumentasi kepada ayahnya yang pada kala itu memang lumrah untuk menyembah berhala, begitu. Poin selanjutnya yakni poin ketiga, bahwa bahasa sastra dan pengelolaan lewat sastra membuka pengalaman-pengalaman baru atau mengajak kita mengatur pengalaman-pengalaman baru dengan cara yang baru. Seperti contoh tadi tentang kisah Nabi Ibrahim, kita membuka pengalaman baru bahwa tidak serta-merta kita mematuhi kedua orang tua jika perintah daripada kedua orang tua itu menyalahi hukum aturan agama. Khususnya pada contoh ini, Nabi Ibrahim menyanggah akan perintah ayahnya untuk beribadah kepada berhala dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan tadi. Nah, untuk kita sebagai penikmat atau dalam artian pembaca Al-Quran, kita secara tidak langsung mengenali pengalaman baru dan mengelola pengalaman baru tersebut dengan cara yang baru pula. Dalam hal apa?
Misal, dalam hal ketika kita dihadapkan oleh perintah orang tua yang mohon maaf, karena perintah orang tua tersebut isinya hal-hal yang tidak berkaitan dengan syariat atau bahkan melanggar dengan syariat, itu kita bisa pertimbangkan dengan berkomunikasi yang baik. Karena dalam bahasa yang disampaikan Nabi Ibrahim pada surah tadi, yang pada contoh tadi, itu juga dengan bahasa yang baik. Abati merupakan diksi yang lembut untuk menyeru kepada seorang ayah. Begitu. Jadi kita bisa membuat cara baru setelah mengenal pengalaman yang telah diperkenalkan oleh Al-Quran melalui surah Maryam tadi. Kita membuat cara baru, yakni menghadapi pengalaman ketika kita menghadapi perintah orang tua, yang mana perintah orang tua itu tidaklah sesuai atau bahkan melanggar hukum agama, maka kita bisa pertimbangkan atau bahkan hal-hal lain, bukan saja pada pengalaman agama. Begitu, tidak hanya pada pengalaman agama saja. Yang keempat adalah bahasa dan sarana sastra yang lain masih mempunyai suatu nilai sendiri. Artinya, ketika kita mendengarkan atau bahkan membaca suatu teks, itu kita mendapatkan nilai, yakni berupa kenikmatan ketika membaca teks tersebut. Misal yang telah disebutkan tadi, bahwa abati merupakan diksi lembut untuk menyeru ayah, itu kita pribadi ataupun saya sendiri sebagai orang yang mendengarkan dan membaca tadi itu terasa terenyuh ketika mendengarkan, menikmati kisah Nabi Ibrahim tadi dengan berkomunikasi, kisah Nabi Ibrahim tadi berkomunikasi dengan ayahnya. Dan dilanjutkan pada redaksi selanjutnya atau pada ayat selanjutnya, bahwa la arjumannaka wahjurni maliya. Itu kan ada ancaman dari ayahnya. Itu merupakan kata-kata yang emang katakanlah ancaman yang luar biasa lah ya. Ancaman yang luar biasa. Dan bagaimana sih posisi kita ketika menghadapi orang tua yang telah mengancam seperti demikian begitu. Tapi dilanjutkan dengan redaksi Nabi Ibrahim yang begitu elegan dan lembutnya, dengan halus, tetap dengan tata krama yang baik, dan diawali dengan permohonan bahwa Nabi Ibrahim akan meminta ampunan untuk ayahnya kepada Allah, karena Allah lah yang maha pengasih lagi maha penyayang gitu. Secara umum begitulah, karena secara lafaz agak sulit untuk dijelaskan gitu. Nah, begitu. Jadi di sini kita tahu bahwa ada penekanan, ada estetik yang kita rasakan atas kisah yang telah kita bacakan dan yang telah kita dengar itu, sehingga ada nilai di dalamnya. Ada nilai estetik yang bisa kita rasakan di dalamnya. Kemudian untuk poin selanjutnya, yakni yang kelima, bahwa tidak semua sastra merupakan sarana yang sering digunakan untuk mengungkapkan pendapat-pendapat bermutu dalam sebuah lingkungan kebudayaan. Dalam artian, bisa saja sebuah sastra itu mengarahkan pada hal-hal yang bersifat amoral, itu katakanlah. Tapi di sisi lain, begitu, jika kita ingin mengetahui nilai yang hidup dari sebuah lingkungan kebudayaan, maka sastralah pilihan yang tepat begitu. Misal contoh yang lain yang akan saya sebutkan, misal pada lagu Yoake no Uta karya Joji. Di bait terakhir itu menyiratkan bahwa kita harus tetap melangkah meskipun seberapa
beberapa ketidakjelasan apa yang telah menunggu kita di masa depan nanti. Yang mana pada lagu ini, yakni Yoake no Uta, itu bisa dengar sendiri bahwa terdapat 3 bagian yang katakanlah ditulis berulang-ulang tapi dengan lanjutan yang berbeda begitu. Contoh, salah satunya yakni yang pertama dan yang diulang-ulang juga, yakni khususnya pada redaksi Moshiboku ga Kudakarete Hikisakarete Buzama Nichirou Tomo Nanimo Kawakunai. Itu diulang 3 kali yang saya dengar. Nah, artinya meskipun aku dihancurkan, dicabik-cabik, bahkan mati mengenaskan, apapun tidak kutakuti. Nah, redaksi tersebut itu diulang selama 3 kali pada lagu ini. Tapi 3 kelanjutan dari redaksi yang sama ini itu berbeda pada tiap kalinya. Pada kali pertama, lanjutan dari redaksi yang sama tadi itu yakni Dateto ni mo karappo, karena aku telah kosong. Nah, itu yang pertama, kelanjutan di kali pertama. Dan kemudian kelanjutan di kali kedua itu adalah Hazuna no ni furure ga tomaranai. Tapi tanganku ini bergetar. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Datte tonai ni wa kimi ga iru. Itu yang ketiga. Nah, artinya itu karena akan ada selalu dirimu di sisiku. Dirimu selalu ada di sisiku. Dari ketiga redaksi yang diulang dengan lanjutan yang berbeda ini, kita tahu bahwa sebetulnya pada lagu Yoake no Uta itu menjelaskan mengenai tokoh aku yang telah kehilangan orang yang dia sayangi, dan sikap awalnya ia kosong karena keputusasaan dengan lanjutan bait-bait seperti ketika aku kehilanganmu dunia ini dipenuhi dengan berita buruk. Itu contoh dari keputusasaan yang dirasakan pada lagu ini. Dan yang kedua itu udah mulai bangkit, hanya saja ada sifat kemanusiaan yang memang lumrah bagi setiap orang yang telah menghadapi ketakutan atau sedang menghadapi ketakutan, yakni dengan isyarat bahwa Hazuna no ni furure ga tomaranai. Tanganku ini tidak berhenti bergetar gitu. Tanganku ini tidak berhenti bergetar karena ketakutan tadi. Dan yang ketiga itu dia mulai bangkit. Tokoh aku ini mulai bangkit dengan cara bahwa dia tetap menyertakan orang yang disayanginya itu di hatinya dengan isyarat karena dirimu selalu ada di hatiku gitu. Nah, pada lagu itu kita tahu bahwa tokoh aku perjalanannya itu dia terpuruk kemudian mulai bangkit dengan hasrat atau dalam artian dengan naluri yang lumrah dimiliki oleh manusia, yakni tetap ada reaksi akan ketakutan tadi, hingga ia pun pada tahap ketiga membulatkan tekadnya untuk melangkah maju meskipun kehilangan dia, tapi dia tetap meyakini orang yang kehilangan tadi itu tetap ada di hatinya, tetap selalu menyertainya, sehingga meskipun masa depan yang tidak jelas akan dihadapinya, ia akan tetap melangkah dengan pasti begitu. Nah, berkaitan dengan poin kelima yang sebelumnya telah dijelaskan serta keterkaitannya dengan contoh tadi, memang sastra itu tidak melulu atau tidak selalu mencerminkan pendapat bermutu terhadap sebuah budaya.
Tetapi dalam buku yang telah saya review ini menyatakan bahwa barang siapa ingin mengetahui nilai-nilai apa yang hidup di tengah-tengah suatu lingkungan kebudayaan, hendaknya ia mempelajari sastra yang dihasilkan oleh kebudayaan tersebut. Ya, contoh tadi itu Yowakai no Uta yang dihasilkan dari kebudayaan Jepang yang katakanlah tidak mengenal menyerah, dan terhasillah lagu ini. Dan ini merupakan salah satu contoh karya sastra yang menyampaikan pendapat bermutu dalam sebuah kebudayaan, dan itu mencerminkan kebudayaan tadi. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Di antara kata-kata yang telah saya jelaskan mungkin pasti terdapat sebuah kesalahan. Oleh karenanya saya mohon dukungan dan like, komen, subscribe, khususnya komen. Jika ada kesalahan bisa dikritik. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.